Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Warta lisan Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021. Yang pertama, kebaktian pada hari ini, Minggu tanggal 23 Mei 2021, GKI Wonosobo akan dalam rangka Minggu Pentakosta diadakan dalam nuansa etnis Batak. Dan pengumpulan persembahan unduh-unduh dilayani pada hari ini juga, sedangkan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Bakal jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani oleh Penatua Heru Subagio. Bakal jemaat Winongsari dan Genting Sari dilayani oleh Bapak A.R. Dompas. Atas permintaan Majelis Jemaat GKI Kebonjati Bandung, maka pada hari Sabtu tanggal 29 Mei tahun 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Jemaat GKI Wonosobo Jalan Kartini nomor 12 Wonosobo akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Kaleb Ramot Gemilang, putra Bapak Menara Bahagia Panjaitan, dan Ibu Rita Uli Tambunan dengan Saudari Asalia Gerungan, putri Bapak Yopi William Gerungan, dan Ibu Teresia Sutamanggala. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan dilayankan sakramen baptisan kudus anak yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Yang pertama, Ananda Seril Anindya Rasti Prasetya, putri Bapak Esti Langgeng Prasetyo, dan Ibu Ida Widyarini Hastuti, dengan alamat Jalan Pakuwojo nomor 101 Sumberan Barat Wonosobo. Yang kedua, Ananda Eilatio Feodora Damanik, putri dari Bapak Sahala Immanuel dan Ibu Esti Tuhu Palupi, dengan alamat Perum Taman Melati BB 12A Sawangan Depok. Yang ketiga, Ananda Gabrian Saka Reandra Keanu, putra dari Bapak Galih Susatya dan Ibu Desi Natalia Kristinawati, dengan alamat Sendang Sari RT 004 RW 001 Garung Wonosobo. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi mengambil cuti pada tanggal 18 sampai 25 Mei tahun 2021. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Mengajak anggota jemaat dan simpatisan untuk mengambil bagian dalam kegiatan donor darah yang akan diadakan pada hari Selasa 25 Mei tahun 2021 pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat di Gedung Bina Kasih Wonosobo. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan anggota jemaat dan simpatisan. Sedangkan untuk persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja dan kotak biru untuk unduh-unduh. Demikian warta lisan hari ini. Setelah Yesus naik ke surga, Ia mengirim Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Mari kita menyambut hadirnya Sang Roh Kudus dengan berdiri dan menyanyikan dari PKJ 28 bait yang pertama, nyanyikan Tuhanmu Haleluya. Semua puji Dia.
Pentakosta ini, turunnya Roh Kudus, berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Minggu ini kita merayakan Pentakosta. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan mengubah kehidupan kita seturut kehendaknya. Seperti yang terdapat juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Mari saudara sekalian, kita bersama-sama akan berdoa. Bapa, pada hari Pentakosta ini, Roh Kudus sudah hadir. Sebenarnya kami harus sadar bahwa kami adalah orang-orang yang ditebus dan diselamatkan, menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Tapi dalam kenyataan kehidupan kami, masih banyak dosa, ketidakbenaran yang ada pada kami. Karena itu dengan segala kerendahan hati, kami datang kepada hadirat Tuhan untuk mohon pengampunan. Dan biarlah darah Yesus membasuh kami, agar kami dikuduskan, disucikan, diperlayakkan untuk hidup benar, dan saat ini juga boleh melanjutkan ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mazmur 104 ayat 30 mengatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membarui muka bumi. Demikian berita anugerah dari Tuhan.
Mari saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, pada hari turunnya Roh Kudus memenuhi para murid dan munculnya gereja Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kami rindu disapa dan kami ingin mengerti kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kami, yang akan memimpin dan menuntun dan mengubah kehidupan kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus sendiri juga yang akan menyingkapkan rahasia tentang kebenaran ini, sehingga kami boleh mengerti dalam relasi dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Melalui Engkau Roh Kudus, berkaryalah. Hamba-Mu siap Engkau pakai, kuduskan mulut bibir hamba-Mu, seluruh keberadaan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Bukakan hati kami juga untuk menyambut firman dan kebenaran Tuhan ini. Dalam nama Yesus, Sang Firman hidup. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 dan 27, disambung dengan pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26-27, dilanjutkan dengan pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ayat 4b, pasal 16. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu padamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu
hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia dari mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Hari ini hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Yang kita peringati, ini sebenarnya ibadah yang besar sebenarnya. Tapi karena hari Minggu jadi mungkin biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya ada sesuatu peristiwa yang besar karena Pentakosta itu turunnya Roh Kudus, itu lahirnya gereja Yesus Kristus. Saudara yang kasih, kalau saya mengunjungi terutama orang-orang tua, saudara-saudara, sebenarnya apa sih sebenarnya krisis lansia itu? Apa sebenarnya problem orang-orang lanjut usia, saudara? Kesepian. Ya, apalagi sekarang agak dibatasi yang lansia ini, ya. Karena bahaya, ya. Apalagi belum divaksin, itu kira-kira begitu. Saudara yang kasih, ketika Yesus naik ke surga itu perpisahan. Ya. Jadi Yesus meninggalkan yang terbatas ini kepada yang tidak terbatas. Nah saudara-saudara, tapi ada sesuatu yang menarik saudara sekalian. Itu perpisahan itu menimbulkan tadi kesepian, kecemasan. Karena saya sendiri, ya, terutama ini dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Demikian juga tadi masa pandemi seperti ini juga biasanya anak cucu datang, gak bisa. Dan saya selalu mendampingi mengatakan apa? Masalah saya sepi, Pak. Iya betul, saya sangat mengerti. Kesepian. Nah, apa yang menarik di sebelum Pentakosta itu? Janjinya Tuhan Yesus apa saudara? Adalah terlebih baik aku pergi. Karena apa? Itu berguna buat kamu karena kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu apa itu? Roh Kudus adalah rohnya Bapa dan rohnya Yesus sendiri. Yang akan hadir mendampingi orang percaya, bersama-sama dengan orang percaya. Kenapa? Kita ada di dunia yang penuh dengan kemelut. Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus sendiri. Dan hari ini dalam kebaktian Pentakosta, janji itu digenapi. Hadirnya Roh Kudus dengan segala tidak terbatasannya itu sebenarnya. Nah, saudara sekalian yang kekasih, tadi disebutkan Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa dan rohnya Tuhan Yesus Kristus. Lalu di sini disebut apa? Kata yang dipakai Yesus adalah penghibur. Tapi sebenarnya kata ini dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Parakletos ini adalah orang atau oknum pribadi. Dia akan bertindak sebagai apa? Pembela, penghibur, penolong, pendamping, penasehat, gitu ya. Jadi bukan kalau kita bicara Roh Kudus seringkali bicaranya kuasa, wah gitu ya. Yang hebat. Nah, kehadiran sang parakletos ini mendampingi orang-orang percaya untuk sebagai pembela, penghibur, penolong sehingga kita tidak kesepian lagi sebenarnya itu.
Ini dikatakan menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi saya sampaikan ini. Ya. Ada Tuhan, ya betul. Ya. Ketika kita mesti kadang-kadang kesendirian itu lonely. Ya. Tapi kita harus menyadari dengan kehadiran Roh Kudus, maka kita tidak lonely. Walaupun alone, kayak gitu. Walaupun sendiri, tapi Roh Kudus itu hadir. Rohnya Yesus, Roh Bapa itu hadir. Dan kita boleh ngomong-ngomong, menyapa. Nah, saudara-saudara sekalian yang kasih, yaitu penolong, penghibur. Nah, ini terjemahan di sini ya. Tapi karena keterbatasan itu hanya katakan penghibur, penolong yang sama dikatakan itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang kasih, Roh Kudus ini di dalam oleh Tuhan Yesus disebut juga apa? Roh kebenaran. Nah, roh kebenaran. Jadi Roh Kudus, rohnya Bapa dan rohnya Yesus ini roh kebenaran. Nah, saudara, ada dua istilah dalam bahasa Yunani, saudara, tentang kebenaran ini yang kita terjemahkan kebenaran, ya. Tapi sebenarnya bahasa Inggris membedakan antara truth dan righteousness. Ya. Nah, tapi bahasa Indonesia kebenaran semua. Apa itu? Aletheia. Aletheia itu adalah kebenaran hakiki dari Tuhan Sang Pencipta itu. Jadi kebenarannya Tuhan Sang Pencipta. Dan itu di mana-mana berlaku. Semua orang harus melihat dan menemukan atau ditemukan oleh kebenaran ini. Yang berlaku di seluruh dunia juga. Kemudian yang kedua istilah adalah dikaiosune. Adalah kebenaran yang juga benar dan itu kebenaran moral. Saudara-saudara. Orang yang menerima dan hidup dalam kebenarannya Tuhan, hidupnya juga benar gitu loh, saudara-saudara. Maksud ya? Dan ini boleh ditandingkan atau dibandingkan dengan kebenaran-kebenaran di dunia ini, ya. Contohnya, kebenaran-kebenaran di dunia ini adalah kebenaran lokal, ya. Contoh, di sini kalau enggak ngelakoni itu tidak benar gitu ya. Tapi di tempat lain benar. Yang mana yang benar gitu ya, kira-kira gitu ya. Itu kebenaran-kebenaran lokal. Apalagi sekarang ini ada kebenaran-kebenaran yang palsu. Apalagi masa-masa seperti ini, kalau saudara ngikuti medsos itu pusing kepalanya, saudara-saudara. Semua ngaku benar. Nah, tapi benar enggak dengan aletheia tadi? Kebenaran Allah, moralnya benar enggak? Ini terjadi juga bukan hanya orang-orang, tapi orang Kristen juga ngalami sebenarnya. Aku benar. Tapi kalau ngaku benar kok mateni orang, ini enggak benar kan gitu toh. Kalau membunuh atas nama Tuhan, apa lagi? Ini terjadi loh. Dan celakanya saudara-saudara sekalian, apa yang hoax tadi dikatakan ya, yang tidak benar itu, kalau terus-menerus ditayangkan, saudara-saudara sekalian, itu jadi kebenaran itu. Iya, gitu loh. Dan itu menimbulkan apa? Nah, kalau dibandingkan lalu dihadapkan kepada kebenaran Allah, kalau itu menimbulkan konflik, menimbulkan kebencian, benar enggak? Dihadapkan kebenarannya Allah, tidak benar. Karena kebenarannya Allah, kebenaran dari roh kebenaran ini adalah membawa damai sejahtera, membarui cara berpikir kita, semua itu. Jadi gini, ya itulah. Ya, jadi kita mesti ngomong ya, kita mungkin baru saat ini melihat konflik Palestina, tapi sebenarnya ini salah kaprah ini ya. Palestina yang mana? Sebenarnya ada dua kelompok, Hamas dan Fatah. Itu yang di tepi barat, termasuk Bethlehem dan sebagainya ini dikuasai oleh Fatah, kelompok Fatah. Palestina juga, satunya Hamas.
Jadi saudara-saudara sekalian, nah Hamas ini radikal. Di Israel juga ada kelompok radikal sama-sama. Wah, apa perang? Ini perang loh, saudara-saudara. Bener enggak ini? Nah, perang ini. Ya, kalau saya melihat itu, perang itu mengerikan, saudara. Mungkin kita menikmati juga kayak kembang api. Itu bom loh, gila itu. Aduh, kalau saya melihat itu, aduh. Kalau kita lalu mengacu pada kebenaran Tuhan, ini nek tiba tenan piye kuwi? Hancur loh, saudara. Tapi orang-orang bilang, "Oh, itu perang loh. Itu pembunuhan itu, bom itu." Maka kita tidak boleh memihak sana sini juga. Ayolah kita berdoa, biarlah damai sadaro. Kui mengorbankan banyak orang mati gitu loh. Ya karena banyak kepentingan di situ. Senjatanya laku itu loh, gila juga lagi. Ya. Benarkah itu? Jadi saudara-saudara sekalian yang kasih, ini kalau itu terus ditayangkan terus akhirnya malah menimbulkan demo macam-macam. Piye to iki? Kita maka dalam kehidupan kita juga mesti dihadapkan terus kepada kebenaran Tuhan. Benar enggak ini menurut Tuhan? Benar enggak menurut moral juga? Itu kalau kebenaran aletheia maupun dikaiusin itu membawa damai sejahtera, membawa kerukunan, membawa suasana baik. Itu saudara, mestinya gitu. Nah, ini kan dunia sekarang ini yang enggak usah jauh-jauh. Konflik keluarga, saudara-saudara. Benar enggak? Tidak benar. Ya, sampai ribut-ribut, sampai pukul-pukul. Suami istri kok sampai ngonek-ngonek saling menyakiti. Benar enggak? Enggak benar ini. Itu bukan aletheia, bukan dikaiosune, bukan kebenarannya yang Tuhan mau itu. Saudara yang kekasih, itulah ya. Jadi ini kita mesti arif ya. Selalu kalau setiap peristiwa, jangan kita juga ikut-ikutan. Apalagi kalau tiap hari dengar-dengar itu lalu jadi benar. Hati-hati dalam relasi antar manusia, hati-hati saudara-saudara. Ya, kalau saudara-saudara dengar contoh ya, sederhana ya. Orang itu jelek gini, tiap hari dengar, bener ya. Kita ikut-ikut enggak benar ya. Kita enggak bisa jadi pendamai kalau gitu caranya ya. Nah, kalau kita mau jadi pendamai adalah ayo duduk bersama. Ayo opo to masalah. Oh, gini. Kalau saya sebagai pendeta menangani konflik saya tidak boleh, "Oh, benar kamu salah." Enggak bisa. Kamu ada benernya, ada salahnya, kamu ada benernya, ada salahnya. Lalu gimana? Ayo temukan kebenaran-kebenarannya ini. Kita duduk bersama-sama. Nah, inilah peranan daripada roh kebenaran. Oleh karena itu perlu kita roh kudus, roh kebenaran hadirlah. Nah, tapi pertanyaan kita adalah pada waktu Yesus ngomong, "Aku akan mengutus roh kebenaran itu." Belum, tapi hari ini kita memperingati itu sudah hadir. Jadi sebenarnya ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikut Tuhan Yesus, sebenarnya rohnya dia hadir itu. Sampai orang bisa percaya itu pada Tuhan Yesus itu karena Roh Kudus. Ya. Kalau saya juga bisa jadi pendeta ini loh, itu karena karyanya dia loh. Bukan karena saya hebat, enggak. Karena enggak mau kok sebenarnya, begitu kira-kira ya. Jadi saudara-saudara sekalian yang kekasih, jadi kalau kita melihat tentang roh kebenaran ini, semua harus ditundukkan. Kita mesti dengan segala kerendahan hati, Tuhan saya mau minta roh kebenaran itu hadir memenuhi saya terus, menuntun saya, membimbing saya, menasihati saya, menuntun saya, membela saya, menghibur saya, begitu. Jadi saudara yang kekasih, karyanya adalah apa? Nah, selalu maka dikatakan apa? Kalau penghibur, yaitu roh kebenaran hadir,
Dia akan bersaksi tentang aku. Jadi kalau kita mesti bawa kepada Yesus. Iyalah. Yesuslah kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Mesti ke arah sana. Maka gampangnya gini, saudara, sederhananya. Kalau saudara ribut-ribut atau baru jengkel-jengkel apa-apa, duduklah dengan tenang katakan, apakah kalau saya ngelakoni ini benar enggak menurut Tuhan? Dan ketika apa? Kalau kita enggak ada damai sejahtera, enggak benar. Gitu kira-kira ya. Itu begitu kira-kira. Ya. Kemudian karya dari Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur tadi, penolong tadi, selalu mengingatkan kita apa? Menginsafkan kita tentang dosa. Aku enggak benar ini. Menginsafkan saya tentang tadi kebenarannya Tuhan. Dan bahkan apa? Roh Kudus, Roh kebenaran ini akan membawa dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ya, jadi ini. Kalau kita memperingati tentang hadirnya Roh Kudus itu rohnya Bapa, rohnya Kudus, ya, rohnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara-saudara, ini kita perlu menyadari, menuntun kita, menyadarkan kita, memberi kesadaran. Kenapa? Kita cenderung tidak sadar. Tahu-tahu kok begini ya? Ya iya. Karena jangan lupa, di samping roh kebenaran ada roh jahat, saudara, yang sedang bekerja di akhir zaman ini. Luar biasa. Maka selalu, ya, dia sudah hadir menyertai kita, dan kita minta Tuhan, Roh Kudus, berilah saya selalu kepekaan, kesadaran. Ya. Sehingga tadi, begitu kita melihat sesuatu, kalau Tuhan Yesus melakoni apa ini dalam situasi saya ini. Selalu begitu. Selalu kita mengacu pada, maka dikatakan apa? Roh itu akan bersaksi tentang Kristus, akan mengatakan hal-hal yang Bapa dan Yesus katakan. Jadi selalu kaitannya dengan Tuhan Yesus, dengan firman-Nya. Dan Roh Kudus ini mendampingi kita, mengingatkan kita. Dan kalau kita terbuka, saudara-saudara sekalian, itu kayak kalau saudara nyetir mobil itu rem, ya. Remnya pakem, set gitu loh kira-kira ya. Kita mungkin sudah mau kecemplung, rem set gitu loh ya. Jadi kalau saya menghayati coba tentang karyanya Roh Kudus, menyadarkan dan sebagainya, itu membuat kita itu peka. Ya. Saya coba selalu ini saya share sendiri adalah, kalau saya ini tidak damai, ada apa ini? Tidak benar saya. Karena itu kata Tuhan, selidiki saya. Oh, tadi aku. Ya. Lalu segera saya, Tuhan ampuni saya. Maka dikatakan, menyadarkan saya tentang dosa. Menyadarkan saya tentang kebenaran. Dan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus tentang penghakiman. Kita akan menghadap dan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan loh. Apapun. Kita pertanggungjawabkan. Dan ini harus selalu terus. Karena kalau tidak kita repot. Ya, banyak orang Kristen cuma hari Minggu dok. Hari Minggu di gereja masih dipotong terlambatnya segala macam kira-kira gitu ya. Gimana? Ya. Setelah itu di luar lupa. Tapi disitulah ketika kita berhadapan dengan dunia ini. Kita minta Tuhan Roh Kudus, berilah saya kepekaan ini. Ya. Kesadaran ini. Sehingga kalau ada apa, segera remnya maafkan. Stop. Berhenti. Gitu kira-kira. Balik. Ya gitu kira-kira. Maka selalu dikatakan dosa dan pertobatan. Nah,
balik ya. Jadi kalau kata dosa itu sebenarnya menyimpang. Nah bertobat itu balik. Nah Roh Kudus ini memberikan kesadaran, kepekaan, aku menceng, balik gitu loh. Balik, terus kembali ke jalannya Tuhan, relnya Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan harus saya pertanggungjawabkan nanti seluruh hidup saya. Ya. Mungkin kalau kita cuma hari Minggu tok jadi anak Tuhan, nek mati dino Rebo piye? Ya. Nggak tahu. Sekarang ini maut deket banget nih, saudara-saudara. Ya, banyak ya. Pandemi ini juga merenggut banyak orang, saudara. Ya. Mungkin kita enggak ada apa-apa. Saya sering kali ketemu, mboten nonton apa-apa, Pak. Hati-hati. Orang dalam saya kena, saudara. Lingkaran dalam saya, anak putu kena. Dan kita bersyukur. Dan sampai sekarang walaupun sudah bisa beraktivitas, kesembuhan belum. Ini masih kan sakit tangannya, linu apa, rodo sesek. Kita tetap mendoakan terus. Jadi ini juga pandemi ini juga bagus loh saudara-saudara. Saya katakan ini positif loh. Kalau kita tundukkan kepada Tuhan ya. Kenapa? Ini memurnikan imannya orang-orang percaya juga. Memurnikan gereja Yesus Kristus juga. Dan Roh Kudus ingat, stop, hati-hati. Iya. Jadi kita tidak boleh arogan menghadapi kehidupan ini. Roh Kudus terus pimpin saya, beri peka ya. Terus ya, tuntun ya. Hari demi hari, bulan-bulan hari ya. Menit demi detik, menit demi menit lah gitu loh. Jam demi jam, hari, minggu, bulan, tahun. Saudara yang kekasih, Roh Kudus inilah yang perlu, yang harus kita sadari. Dia hadir dan selalu menggelitik kita. Dia sudah ada. Nah tadi itu contoh ya, kalau kita mau ngelakoni tidak baik, lalu ada stop. Kalau dulu bablas, rame belum. Sekarang stop. Ya, balik gitu ya. Nah, ini praktek yang sederhana ini. Nah lalu gimana sekarang supaya kita ngalami itu ya? Yaitu adalah apa? Kalau saya doa Roh Kudus, saya serahkan tubuh jiwa roh saya, tuntun saya hari ini. Ya. Supaya saya selalu menyadari Engkau hadir. Saya selalu membuka hati pikiran saya dan saya selalu menundukkan pikiran-pikiran saya yang kadang-kadang enggak benar itu juga di dalam kebenarannya Tuhan. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus ajari saya. Roh Kudus tuntun saya. Ya. Roh Kudus beri saya kepekaan ini. Ya. Kalau saudara melakukan dosa, tidak ada orang tahu loh. Ya, kadang-kadang orang merasa, tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal. Tapi Tuhan tahu loh ya. Dan ketika kita membuka diri, langsung, iya, langsung. Inilah karya Roh Kudus. Ini praktis. Minta itu. Roh Kudus, ini banyak hal yang salah. Mari, kau tuntun aku terus. Supaya aku diberi kepekaan, diberi kesadaran terus menerus bahwa Engkau bersamaku dan aku tidak kesepian lagi, gitu loh. Aku tidak sendirian gitu ya. Dan saya kadang-kadang menikmati kesendirian, saudara. Ya. Kalau saya biasanya di rumah masa pandemi ini, saya tuh juga susah loh, saudara. Saya tuh orang jalanan loh, saudara. Saya kekaring sambil baca firman, sambil kekaring, ya, menikmati, iya nih, kemurahan Tuhan ini, matahari ini, ya, menikmati udara segar ini. Di Wonosobo itu luar biasa loh, airnya juga enak, ya toh, ya saya ini sedikit konyol ya ngomong ya, kadang-kadang itu air kita tuh, pam kita tuh bagus loh, enak, tapi di depke ya. Tapi orang terpaksa pakai galon juga ya.
Ya, enak ini. Kenapa kita tidak melihat itu? Dan Tuhan kayak Roh Kudus itu seperti air juga. Udara, roh itu udara juga ya. Itu hadir. Dan kita boleh menikmati itu, menyadari itu terus, saudara sekalian. Ya. Apa kita mesti sakit dulu untuk menyadari tentang makna oksigen? Enggak. Kita boleh bebas, nggak bayar, saudara-saudara itu. Ya. Wah, kenapa kita tidak nikmati itu? Tidak alami itu. Udara segar yang Tuhan berikan. Air yang berlimpah-limpah. Ya, sampai banjir. Ya. Why? Kenapa? Nah, kesadaran ini, saudara. Jadi kalau saya melihat air, ingat Tuhan Yesus mengatakan, aku air hidup ya. Ketika menghirup udara segar, oh haleluya. Dan ini terus membawa kesadaran. Ya. Dan Roh Kudus juga dikatakan, roh itu juga ruah, nafas, dan sebagainya. Selalu dia hadir sebenarnya. Tapi yang diminta adalah kesadaran ini. Ayo, minta Tuhan, Roh Kudus, terus tuntun saya melalui perjalanan hidup saya. Saya tidak kesepian lagi. Penghiburan kita para lansia juga. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih. Kalau pada hari ini, ketika kami memperingati turunnya Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus, dan kami berterima kasih, Engkau boleh mengutus penghibur, penolong, penasehat, pendamping kami, pembela kami, yang selalu mendampingi kami, sehingga kami tidak sendirian di tengah-tengah situasi di mana pandemi ini membuat relasi antar manusia juga menjadi begitu jauh. Tapi di dalam Roh Kudus-Mu, kami boleh merasakan bahwa ada getaran kasih itu tetap hadir dalam kehidupan gereja Yesus Kristus dan anak-anak Tuhan, dan keluarga kami satu persatu. Bapak, pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa bagi negeri kami, bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin kami. Berikan kepada para pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga para pemimpin kami mulai dari pusat sampai daerah, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada
pamong-pamong desa, RT RW diberi kesadaran bahwa kami adalah bangsa Indonesia yang sebenarnya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kami juga mampu boleh bersyukur untuk semua itu yang memimpin negeri ini. Bapak, kami bawa konflik yang sedang terjadi di dunia ini. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Biarlah Tuhan sendiri menolong para pemimpin-pemimpin untuk juga menyadari bahwa peperangan, konflik itu menghancurkan peradaban. Karena itu beri kesadaran pada semua pihak supaya roh damai sejahtera juga boleh hadir di daerah-daerah konflik. Kami juga berdoa melalui masa-masa pandemi ini, Engkau memurnikan iman kami, Engkau memurnikan gereja Yesus Kristus juga untuk boleh melihat iman kami dengan sudut pandang Tuhan, sehingga kami mampu hidup bijaksana di tengah-tengah situasi ini. Bapa, kami bawa keluarga kami bawa anak cucu kami semua dalam kasih kuasa dan perlindungan Tuhan. Terutama ketika kesempatan berjumpa secara fisik sulit, tapi kami tetap boleh saling mendoakan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang akan menghadapi tes, walaupun online, yang akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, mencari sekolah dan sebagainya. Mari Tuhan, Kau juga boleh memimpin anak-anak cucu kami juga, agar mereka juga boleh dipimpin untuk boleh menjadi orang-orang yang berguna, yang memuliakan Tuhan, memuliakan keluarga, dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara ini. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pandemi ini. Tuhan, Engkau boleh lawat penderita-penderita. Engkau juga boleh melawat tenaga kesehatan yang harus juga berhadapan dengan bahaya ini juga. Mari Tuhan, Kau melindungi keluarganya juga, sehingga sungguh-sungguh melalui pandemi ini juga banyak orang juga, dunia ini juga boleh bertemu dengan Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas persembahan yang telah terkumpul, yang telah kita persembahkan melalui kotak atau transfer ke bank, yaitu persembahan untuk gereja, unduh-unduh maupun persembahan yang lain. Adapun nas yang mendasari persembahan diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa di surga, untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, juga untuk berkat-berkat yang Bapa berikan bagi kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Pada saat ini, sebagian dari berkat-Mu telah kami persembahkan, juga untuk persembahan unduh-unduh. Kiranya Tuhan berkenan dan boleh memakai majelis yang mengelola persembahan ini, agar boleh menjadi persembahan yang berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Kami menyerahkan hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan dan penyertaan-Mu Bapa, dan kami percaya Bapa juga senantiasa memberi bagi kami berkat yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami alaskan doa ini. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan
sebarkan wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkasa di dunia masa. Makmurkan segera berita mulia Kita akan menghadapi dunia ini dan kekristenan akan jalan ketika kita berhadapan dengan kenyataan. Dunia ini, masalah kita dan pergumulan kita. Oleh karena itu, biarlah kita terus mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.